Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang beberapa tanda hati seorang manusia masih bersarang penyakit di dalamnya. Ada 6 poin yang telah kita sebutkan. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang penyakit lain yang bersarang dalam jiwa manusia. Yang pertama adalah tidak bergembira dikala orang lain bergembira, malah sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, tanda orang masih hatinya bersarang di dalamnya penyakit jiwa, penyakit hati adalah tidak pernah menampakkan kebahagiaan, kegembiraan, sukacita ketika orang lain sedang mendapatkan nikmat. Padahal sesungguhnya seorang mukmin, salah satu orang yang atau sifat seorang mukmin yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah idkhalus surur li akhihil muslim, memberikan kebahagiaan kepada saudaranya sesama muslim. Ini adalah merupakan salah satu sifat yang mulia dari seorang hamba Allah, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah, dalam kesempatan kali ini bukan memberikan kebahagiaan, tapi ikut berbahagia ketika orang lain berbahagia, ikut bersuka cita ketika orang lain bersuka cita, ikut senang ketika orang lain senang, atau paling tidak kita memberikan ucapan alhamdulillah ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan. Memang hadirin yang berbahagia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzu ni'matin mahsudah." Orang yang mempunyai kenikmatan itu pasti diirikan. Dan inilah yang sebenarnya merupakan penyakit hati, hasud, iri, dengki yang harus kita hilangkan dalam kehidupan kita. Memang manusia itu seperti dalam istilah kita adalah SMS, senang melihat orang lain susah, atau sebaliknya susah melihat orang lain senang. Hadirin yang berbahagia, mari kita hilangkan penyakit ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menampakkan kebahagiaan, menunjukkan kebahagiaan, kesenangan dikala orang lain mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, jika kita bertemu dengan saudara kita dengan senyum, itu sudah memberikan tanda kebahagiaan kepada orang lain. Dan itu adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sedekah. Hati-hati ketika kita mendengar saudara kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, terasa dalam hati kita tidak senang, berarti penyakit hati sedang bersarang. Maka kita berusaha menghilangkan itu untuk menyatakan kesenangan kepada saudara kita yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, tidak bersedih jika saudara kita ditimpa musibah. Hadirin yang berbahagia, ini salah satu penyakit hati yang sedang bersarang dalam jiwa manusia. Inilah yang tadi kita katakan pada bagian pertama, senang melihat orang lain susah. Padahal seharusnya bagaimana kita memberikan support, memberikan motivasi kepada saudara kita yang sedang ditimpa musibah, menghibur orang atau saudara kita yang sedang ditimpa musibah.
Misalnya ada saudara kita yang tertimpa bencana, ada saudara kita yang mungkin kehilangan, atau mungkin saudara kita yang na'udzubillah terdapat musibah yang tidak diharapkan. Kita senang. Bahkan mungkin ada memang orang itu menunggu ketika kita jatuh. Hati-hati, sifat inilah yang sebenarnya yang sedang menggerogoti kebanyakan manusia. Senang ketika saudaranya sedang jatuh, dan bahkan mungkin berusaha untuk bagaimana saudaranya itu sedang jatuh dan mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya. Orang yang baik adalah orang yang ikut bersedih, berbelasungkawa, atau paling tidak memberikan support dan motivasi ketika saudaranya sedang mendapatkan kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis, "Man naffasa an muslim kurbatan, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mempermudah urusan saudaranya, memberikan kesenangan kepada saudaranya, memberikan jalan keluar kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, akan berikan kemudahan. Allah akan lapangkan, Allah akan permudah seluruh urusannya kelak di akhirat, bahkan di dunia. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga, tanda penyakit masih bersarang dalam jiwa kita adalah tidak pandai menghargai saudara kita, tidak pandai menghargai kebaikan-kebaikan saudara kita yang sedang mendapatkan kebaikan, yang sedang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada sesuatu yang harus kita ucapkan, kita lakukan ketika saudara kita melakukan kebaikan. Kalau kita tidak pandai menghargai dengan mengatakan Masya Allah, Subhanallah, kesuksesan akan bersama Anda, paling tidak kita mengatakan Masya Allah. Cukup dengan mengatakan senyum dan menampakkan kesenangan kepada saudara kita, itu adalah sangat membahagiakan saudara kita. Memang terkadang hadirin yang berbahagia, tabiat kita susah untuk memberikan reward, memberikan ucapan kepada saudara kita. Sedangkan kalau kita melihat tradisi orang Arab, itu sangat mudah mereka ketika bertemu dengan saudaranya untuk mendoakan dengan mengatakan ma'an najah, sukses insyaallah bagi Anda, mabruk, semoga keberkahan bersama Anda, barakallahu fiik, semoga keberkahan bersamamu. Tapi kenapa kita susah untuk menghargai saudara kita yang sedang mendapatkan kebaikan? Malah terkadang terbesit dalam jiwa kita, alangkah lemaknya, alangkah enaknya dia. Kalau dalam bahasa Palembangnya, alangkah lemaknya dia selalu mendapatkan kenikmatan. Hati-hati, itu adalah merupakan penyakit hati yang sedang menggerogoti jiwa manusia. Yang keempat adalah tidak senang kalau ada orang lain lebih hebat, lebih kaya, lebih cerdas, lebih pintar. Ini penyakit yang sebenarnya juga yang sedang menggerogoti jiwa manusia. Ada tipe manusia kalau melihat orang lain itu lebih cerdas, lebih kaya, lebih hebat, itu berusaha untuk ditenggelamkannya. Bahkan ia mencari bagaimana orang yang tadi sepertinya memiliki kelebihan agar terusir dari komunitasnya. Kenapa? Ia tidak senang kalau ada orang lain itu lebih atau memiliki kelebihan.
Dan bahkan ia berusaha bagaimana orang tadi agar tidak kelihatan kelebihan yang ia miliki. Dengan berbagai macam isu, dengan berbagai macam propaganda, dengan berbagai macam cara agar orang tadi yang tidak ia sukai segera pergi dan hengkang dari komunitas tersebut. Tahuilah ini adalah merupakan salah satu sifat dari orang munafik. Sifat orang munafik adalah selalu menonjolkan kalau dia yang lebih hebat dan menampakkan aib atau keburukan atau kekurangan orang lain di hadapan pimpinannya. Nauzubillah, kalau seandainya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih bersarang penyakit ini sampai nanti di bulan Ramadan masih penyakit ini bersarang, maka perlu dipertanyakan bagaimana Ramadan yang nantinya akan kita lalui kalau penyakit ini masih bersarang. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit ini. Kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.